Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Looking a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Uang Yellow menyebut jika cewek secantik ini membersihkan telinganya, rasanya seperti di surga. Namun di saat yang sama, seorang wanita yang menyaksikan hal ini nampak sangat marah dan menyebut Lau Yasi sebagai pelakor yang selalu pakai trik murahan untuk menggoda cowoknya. Mengapa tangannya jatuh lepas begitu? Dan ternyata itu adalah Liu Cheng. Kembali mata Huang Yellow terpana dan menilai bahwa cewek itu beneran hot sekali. Selain itu, Huang Yellow menilai dari tatapan wanita ini sepertinya sedang mengutuk Lin Xin juga. Surga benar-benar berpihak pada dirinya sekarang. Ini kesempatan emas. Huang Yellow pun kini mendekati Liu Cheng dan menyapanya serta bertanya apakah Liu Cheng juga tidak tahan sama Lin Xin yang sok tampan itu. Pria seperti dia yang main-main dengan perasaan wanita adalah musuh bebuyutan orang baik-baik seperti mereka. Gadis yang benar dan cantik seperti Liu Cheng pantas mendapatkan yang lebih baik. Huang Yellow pun kini memperkenalkan dirinya sebagai fotografer terkenal kepada Liu Cheng. Namun harapan Huang Yellow berbanding terbalik. Liu Cheng sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya dan menatap Huang Yellow dengan tajam. Dan segera Liu Cheng meminta Huang Yellow untuk menjauh serta menyebutnya sebagai pecundang. Liu Cheng segera berjalan mendekati Lau Yasi dan menegurnya serta bertanya, apakah Lau Yasi tahu kalau pembersihan telinga yang setengah-setengah itu berbahaya? Dan segera Liu Cheng meminta Lau Yasi untuk menghentikan ini sekarang juga. Lin Xin yang mendengar suara ini merasa sangat familiar. Lau Yasi segera meminta Lin Xin untuk mengabaikan Liu Cheng. Anggap saja dia tidak ada di sini. Liu Cheng kembali menegur Lau Yasi yang memegang Lin Xin dengan erat dan bertanya apakah Lau Yasi ingin Lin Xin mati lemas. Dan hal ini kembali membuat Lin Xin merasakan perasaan tidak enaknya. Lau Yasi pun memberitahu Liu Cheng bahwa dirinya takut suasana hati baik Lin Xin bakal hilang begitu melihat Liu Cheng. Liu Cheng pun mengaku bahwa bikini motif macannya hari ini kelihatan luar biasa. Dirinya memakainya khusus supaya Lin Xin bisa melihatnya. Hingga perdebatan ini semakin memanas dan menghimpit Lin Xin di antara dua gunung kembar. Sedangkan Huang Yellow yang melihat hal ini hanya bisa terduduk lesu bagai badut dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Bukankah Liu Cheng harusnya memukul Lin Xin? Selain itu, pemandangan apa-apaan ini, dua cewek cantik rebutan cowok yang sama. Di saat Lau Yasi dan Liu Cheng mulai main fisik, Lin Xin seketika mengeluh bahwa dirinya lapar. Dan hal ini membuat mereka berdua seketika terdiam dan segera bergerak untuk mencarikan makan. Mereka berdua pun kembali bersaing dan meminta Lin Xin untuk menunggu. Liu Cheng menyebut bahwa di sini ada ginjal panggang yang enak, dirinya bakal belikan untuk Lin Xin. Sedangkan Lau Yasi menyebut bahwa makan sate tidak bagus saat perut kosong. Dirinya akan belikan Lin Xin oyster. Setelah mereka pergi, Lin Xin pun merasa lega dan menyebut dirinya sangat pintar. Dengan ini, dirinya akan beli es krim untuk dimakan. Sedangkan saat ini murid-murid dari Huang Yellow menyebut bahwa mereka meragukan kemampuan Huang Yellow. Huang Yellow belum berhasil sekalipun. Dengan ini, apakah Huang Yellow ingin menjelaskan keadaannya sekarang? Namun saat itu, tiba-tiba Huang Yellow menunjuk salah seorang wanita yang sedang berenang. Dan menyebut ada gadis cantik di sana. Dirinya bakal menunjukkan pada mereka seperti apa kemampuan menggoda yang sebenarnya. Kali ini pasti akan berhasil.
Dan ternyata wanita yang dimaksud adalah Xiang Yu, yang merupakan adik Xiang Jing. Huang Yelo pun kini mendekati Xiang Yu dan menyapa serta bertanya, apakah Xiang Yu sedang belajar berenang? Kelihatannya Xiang Yu agak takut sama air. Xiang Yu pun membenarkan hal tersebut, airnya sangat dingin jadi agak menakutkan. Melihat respon Xiang Yu, Huang Yelo menilai bahwa ini seperti dugaannya. Dia gampang didekati. Lalu Huang Yelo mengatakan bahwa tak masalah takut air. Dirinya akan ajarkan Xiang Yu 3 trik. Xiang Yu bakal bisa berenang dalam waktu singkat. Huang Yelo kembali memperkenalkan diri sebagai fotografer terkenal. Fotografi dan renang adalah keahliannya. Huang Yelo pun meminta Xiang Yu melihat tubuhnya. Ini adalah hasil dari latihan bertahun-tahun. Namun Xiang Yu pun agak ragu dan bertanya apakah itu sungguhan karena kelihatannya biasa-biasa saja. Huang Yelo pun seketika kaget dengan hal ini dan kembali mengatakan bahwa bukan itu intinya. Dengan ini bagaimana kalau dirinya ambil beberapa foto untuk Xiang Yu? Cuma pose beberapa gaya renang sesuai arahan dirinya. Dirinya jamin hasilnya menakjubkan. Kalau tidak bagus maka ini gratis. Xiang Yu menyebut bahwa saat ini dirinya tidak terlalu ingin dipoto. Kembali Huang Yelo menyebut itu tidak masalah kalau Xiang Yu tidak mau dipoto, dirinya bisa ngajarin Xiang Yu berenang. Xiao Yu yang melihat hal ini seketika mendekati Xiang Yu dan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota tim renang universitas. Dirinya yang akan mengajari Xiang Yu berenang. Xiao Yu pun berbisik kepada Xiang Yu dan bertanya apakah pria ini sudah mengganggu Xiang Yu. Xiao Yu meminta Xiang Yu untuk tidak khawatir dirinya akan menyingkirkannya. Xiang Yu pun mengucapkan terima kasih, namun sebenarnya Xiao Yu tidak perlu khawatir soal itu. Di samping itu Huang Yelo tidak menyangka akan ada cewek cantik lain muncul lagi. Festival air tahun ini penuh dengan wanita cantik. Huang Yelo mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka wanita cantik ini juga ahli renang juga. Huang Yelo pun meminta maaf dirinya baru sadar dan ini kebetulan. Mereka bisa tukar tips soal renang. Dan sambil itu dirinya bisa ambil foto mereka berdua bersama. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang memegang Huang Yelo dan ternyata ini adalah pengawal Xiang Yu. Dan pengawal ini segera meminta Huang Yelo untuk pergi. Huang Yelo seketika bertanya siapa mereka dengan nada keras. Mengapa dirinya harus menjauh? Dan segera pengawal ini mencengkram bahu Huang Yelo dengan keras hingga membuat Huang Yelo berteriak. Pengawal ini pun meminta tolong kepada Huang Yelo untuk kerjasamanya. Huang Yelo pun mengerti. Xiao Yu seketika bertanya siapa dua orang itu. Xiang Yu menyebut bahwa mereka adalah pengawalnya. Xiao Yu pun agak kaget Xiang Yu punya pengawal. Dan di saat yang sama tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka akan ketemu Xiang Yu di sini. Dan ternyata itu adalah Lin Xin. Dan segera Xiang Yu menyapa Lin Xin dan Xiao Yu pun nampak kaget karena bertemu Lin Xin di sini. Xiang Yu pun segera berlari dan memeluk Lin Xin. Xiang Yu menyebut es krim ini sangat enak dan mencicipinya. Xiang Yu menyebut bahwa Xiang Jing tidak pernah mengizinkan dirinya makan cemilan seperti ini. Xiao Yu yang melihat sikap Xiang Yu pun bertanya apakah Xiang Yu adiknya Lin Xin. Lalu Xiao Yu pun kini menyapa Lin Xin dan Lin Xin menyapa balik dan mengatakan bahwa mereka lama tidak bertemu. Xiao Yu pun agak kaget dan bertanya apakah Lin Xin masih ingat dirinya. Lin Xin pun membenarkan hal itu. Xiao Yu adalah salah satu anggota utama tim renang. Xiao Yu pun nampak kaget mengetahui Lin Xin masih mengingatnya. Dalam pikiran Xiao Yu, Lin Xin adalah idola sekolah kesayangan semua orang. Lin Xin membawa kehormatan besar untuk sekolah di kompetisi fisika terakhir. Dan banyak gadis cerdas mengaguminya. Tapi Lin Xin masih mengingat dirinya. Xiang Yu pun baru mengetahui ternyata Xiao Yu adalah teman sekelas Lin Xin. Xiang Yu pun memberitahu Lin Xin bahwa Xiao Yu sangat baik. Dia tadi membantu dirinya mengusir paman berambut kuning yang menyeramkan itu. Xiao Yu bahkan bilang bakal mengajari dirinya renang. Xiao Yu pun seketika mengatakan bahwa sebenarnya Lin Xin itu ahli renang sejati di sini. Dirinya masih harus belajar banyak dari Lin Xin. Xiang Yu pun bertanya apakah itu sungguhan. Lin Xin sehebat itu. Xiang Yu seketika meminta Lin Xin untuk mengajarinya berenang juga. Xiang Yu juga mengajak Xiao Yu untuk belajar bersama. Lin Xin pun tidak masalah dengan hal itu. Sedangkan Huang Yelo pun nampak sangat iri dengan hal ini serta bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi. Dirinya fotografer profesional, punya ratusan ribu pengikut.
Dirinya mendekatinya dengan sopan, menawarkan pengajaran renang, bahkan mau mengambil foto gratis. Tapi dia hampir tidak menantap dirinya, malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir dirinya. Dan Linsin, si jajingan playboy itu, dia tidak berbuat apa-apa. Mengapa dua cewek itu nempel padanya? Ini benar-benar tidak adil. Ada apa dengan dunia ini? Apa cuma karena dia sedikit lebih tampan dari dirinya dan punya sedikit otot perut? Lalu kini Linsin mulai mengajari si Yang Yu berenang dan mengatakan bahwa pertama belajarlah mengapung dan rilekskan seluruh tubuh si Yang Yu. Dirinya akan menopang si Yang Yu dan si Yang Yu cukup kayuh perlahan di air. Si Yang Yu pun mengaku bahwa dirinya masih agak takut. Si Yang Yu pun bertanya bolehkah Linsin memegangnya dengan kedua tangannya. Linsin pun mengerti. Lalu si Yao Yu menyebut seberapapun dirinya berusaha dengan gaya dada, dirinya tetap tidak bisa menembus waktu 1 menit 15 detik. Linsin pun mengatakan bahwa tendangan Xiao Yu bisa dibuat lebih efisien. Linsin pun meminta Xiao Yu untuk merilekskan kakinya. Dan Linsin pun kini membantu Xiao Yu dengan memegangi kakinya. Xiao Yu yang melihat hal ini nampak takjub, otot perut Linsin luar biasa. Sedangkan murid-murid dari Huang Yellow pun nampak sangat iri melihat pemandangan ini. Dan menyebut ini baru pemenang sejati. Mengajar 2 orang sekaligus, 1 di kanan dan 1 di kiri. Mereka pun sangat kesal dengan Huang Yellow si penipu. Selalu menyombongkan diri soal kemampuan menggodanya. Katanya kalau kemampuannya sempurna, para gadis akan datang sendiri seperti magnet. Dan ini hanyalah omong kosong Huang Yellow belaka. Dia bahkan tidak pantas dibandingkan dengan 1 jarinya Linsin. Mereka pun meminta Huang Yellow mengembalikan uangnya. Semua fotonya hasil editan dan cara menggodanya cuma modal pamer. Semuanya teori belaka. Dalam kenyataannya, dia tidak pernah berhasil sekalipun. Huang Yellow pun nampak panik dengan sikap mereka dan meminta mereka untuk tidak memukulnya. Dirinya akan mengembalikan uang mereka. Dan saat ini, Huang Yellow yang memperhatikan media sosialnya merasa sangat panik karena melihat banyaknya komentar negatif tentang dirinya. Hingga followersnya yang awalnya 370.000 kini turun menjadi 170.000. Huang Yellow pun menatap Linsin dengan perasaan marahnya dan menyebut ini semua salah Linsin. Linsin benar-benar menghancurkan hidupnya. Dirinya menderita sementara Linsin di luar sana tertawa-tawa dan bermain dengan gadis-gadis di perosotan air. Huang Yellow pun merencanakan niat buruknya dan mulai berjalan ke ruang kendali. Lalu membuka kotak kontrol utama air dan menghancurkannya. Huang Yellow menegaskan bahwa kali ini bahkan kalau Linsin tidak mati, Linsin tetap akan terluka parah. Di sisi lain, Lao Yasi Liu Cheng pun kini kembali ke tempat Linsin dengan membawakan makanan. Dan di saat yang sama Cha-Cha juga kembali. Dan mereka bertiga pun kaget saat melihat Linsin sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dan seketika mereka bertiga meneriakkan nama Linsin secara bersama-sama. Dan ini membuat mereka kaget dan bertanya siapa dia. Liu Cheng menilai 1 Lao Yasi saja sudah cukup menyebalkan. Sekarang muncul lagi jalang sombong lainnya. Ditambah Suruo-Ruo sebelumnya. Berarti sekarang sudah 3 orang. Tapi untuk saat ini hanya dirinya dan Lao Yasi yang benar-benar dekat dengan Linsin. Dan dirinya adalah cinta pertama Linsin. Itu sudah jadi keunggulan dirinya. Liu Cheng pun seketika mengatakan bahwa dirinya adalah pacarnya. Namun Lao Yasi seketika tertawa kecil dan mengatakan bahwa yang Liu Cheng maksud adalah mantan pacar. Cha-Cha pun menyebut bahwa dirinya adalah seorang streamer dengan 7 juta pengikut di platform Metube. Cha-Cha pun mempersilahkan mereka berdua untuk mampir ke live streamingnya. Lao Yasi pun bertanya apakah Cha-Cha tipe influencer yang suka tampil sensual itu. Kalau tidak salah ingat Linsin tidak menyukai tipe perempuan seperti itu. Cha-Cha pun merespon hal ini dan menyebut bahwa cara bicara Lao Yasi sudah seperti pacar utama sekarang. Dirinya takut Lao Yasi bahkan bukan pacarnya. Lao Yasi pun menyebut bahwa tidak ada satupun perempuan yang pantas menjadi pacar Linsin. Dan jelas-jelas Cha-Cha juga tidak. Melihat perdebatan yang semakin memanas, Liu Cheng tertawa dan berharap mereka bertarung. Lalu Cha-Cha menanggapi omongan Lao Yasi dan membenarkan hal itu. Pria sehebat Linsin dirinya sadar dirinya tidak akan bisa mendapatkannya seumur hidupnya. Lao Yasi pun tidak menyangka Cha-Cha bisa memahami hal sebaik itu. Bagi Linsin, aturan cinta yang biasa sudah tidak berlaku lagi. Mengalahkan perempuan lain tidak ada gunanya.
Caca dan Laoyasi pun mengerti yang artinya yang harus mereka lakukan adalah menjadi bagian dari petualangan besarnya, menjadi sosok yang tidak bisa digantikan dengan mudah. Mereka berdua pun kini bisa memahami satu sama lain hingga menjadi akrab dengan sendirinya. Caca pun mengenalkan diri kepada Laoyasi, begitu juga dengan Laoyasi. Liu Cheng yang melihat mereka berdua menjadi akrab pun kesal dan bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah mereka baru saja bertengkar barusan? Bagaimana bisa dua orang itu tiba-tiba akur seperti ini? Lalu di saat itu Laoyasi yang melihat Lin Xin meminta Caca untuk melihat ke sana. Lin Xin ada di sana. Liu Cheng yang melihat hal ini kembali kesal karena ada dua jalang lagi. Dirinya bahkan belum pernah melihat dua orang itu sebelumnya. Sedangkan Caca dan Laoyasi kini berlari menuju Lin Xin untuk menemuinya bersama-sama. Liu Cheng yang melihat hal ini meminta mereka untuk tidak berani-berani kabur secara diam-diam. Lalu kini di perosotan air, petugas pun meminta perhatian pengunjung agar duduk di pelampung masing-masing, jaga jarak aman dan meluncur satu persatu. Dan kini Lin Xin bersama dengan Xiao Yu dan Xiang Yu mulai bersiap meluncur di perosotan air ini. Dan hal ini juga diikuti oleh Caca, Laoyasi dan Liu Cheng di belakangnya. Dan kini Liu Cheng menatap Xiao Yu dengan tajam dan menyebut Xiao Yu dalam pikirannya sebagai jalang sialan. Dan kini mereka semua pun mulai meluncur bersama-sama. Kesenangan ini pun mulai terpancar di raut muka mereka dan melewati lorong perosotan yang panjang dan cepat. Namun tanpa mereka sadari aliran air menjadi tidak terkendali. Petugas pun nampak kaget melihat aliran air yang nampak tidak normal. Petugas segera menginfokan kepada ruang kendali bahwa ini keadaan darurat. Carnival Python mengalami tekanan air yang tidak normal dan itu tidak terkendali. Petugas ini pun segera meminta mereka untuk cepat menutup saklar utama dan panggil bantuan. Dan benar saja aliran air ini menghempaskan barisan Lin Xin dan para wanita hingga mereka jatuh dari pelampung bannya. Para wanita pun kini berteriak untuk meminta tolong. Lin Xin yang memperhatikan ini bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, namun Lin Xin tidak ingin memikirkan hal ini dulu. Menyelamatkan orang adalah hal yang terpenting dan segera Lin Xin keluar dari pelampungnya dan menggunakan kemampuan berenangnya. Dan dengan cepat meluncur mengejar para wanita yang terpisah. Orang-orang yang melihat hal ini nampak panik dan menyebut bahwa ada insiden di Carnival Python. Mereka pun bertanya-tanya apakah orang-orang di atas tidak tersapu air. Carnival Python ini tingginya lebih dari 80 meter. Lalu Lin Xin sendiri merasa kesal dengan situasinya, padahal sekarang dirinya punya atribut lengkap level 19. Tapi menyelamatkan 5 orang sekaligus itu sangat sulit. Kalau dirinya agak lambat, cedera apapun pada salah satu dari mereka sama sekali tidak bisa diterima, kecuali Liu Cheng. Dengan ini dirinya harus bergerak cepat. Dan saat ini Laoyasi ada di depan Lin Xin. Dengan cepat Lin Xin berenang dan berhasil menggapai Laoyasi. Lin Xin meminta Laoyasi untuk memeluknya erat-erat. Dirinya akan melompat turun untuk menyelamatkan yang lain. Laoyasi pun nampak panik karena Lin Xin langsung melompat ke bawah. Lin Xin menyebut bahwa ini cara tercepat karena berenang terlalu lambat. Hingga Lin Xin berhasil melakukan beberapa lompatan untuk memotong jalan. Orang-orang yang melihat hal ini pun bertanya apakah itu keterampilan bela diri meringankan tubuh. Hingga Lin Xin kini mencapai Caca. Saat Caca hampir terlempar ke luar perosotan, Lin Xin berhasil tepat waktu menggapai Caca. Caca pun tidak menyangka Lin Xin datang menyelamatkannya dan seketika Caca dan Laoyasi mencium Lin Xin dan mengatakan bahwa mereka mencintai Lin Xin. Lin Xin pun menyebut bahwa sekarang tidak ada waktu lagi dan meminta mereka untuk memeluk dirinya erat-erat. Masih ada 2 orang lagi yang harus diselamatkan. Kembali Lin Xin melakukan manuver dan melompat menuju jalur selanjutnya. Hingga kini Lin Xin hampir sampai di sebuah trompet besar. Dan di depan mereka saat ini ada Xiang Yu yang jatuh ke trompet besar. Lin Xin menilai dengan kecepatan ini Xiang Yu akan tersapu ke puncak tanduk besar. Lalu dia akan jatuh lurus ke bawah secara vertikal. Lin Xin mengatakan bahwa airnya terlalu deras, dirinya tidak bisa lari dalam jalur ini. Dengan ini mereka harus merubah posisi meluncur. Laoyasi menyebut bahwa Xiang Yu terlalu jauh, dirinya khawatir tidak akan bisa menyusulnya. Lalu kini Lin Xin merubah posisi dan mengatakan bahwa dirinya akan mengandalkan mereka berdua. Hingga kini Lin Xin memegang kaki Laoyasi dan Caca untuk memanjangkan jangkauannya.
Lao Yasi meminta Caca untuk memilih yang sebelah kanan dan dirinya sebelah kiri. Caca pun mengerti. Hingga mereka berhasil menjangkau Xiang Yu. Dan saat di udara, Lin Xin dengan kekuatannya menarik mereka bertiga hingga mereka bertiga berada di pelukan Lin Xin. Xiang Yu pun mengatakan bahwa dirinya ketakutan setengah mati. Xiang Yu pun bertanya bagaimana dengan Xiao Yu, apakah dia baik-baik saja. Lin Xin menyebut bahwa Xiao Yu mungkin berada di bagian selanjutnya di busur raksasa. Mereka harus lebih cepat lagi dan benar saja kini Xiao Yu dan Liu Cheng berada di bagian akhir seluncuran besar. Lalu kini Lin Xin dengan cepat meluncur hingga berada di tempat yang cukup aman. Lin Xin pun mengatakan kepada mereka bahwa lebih aman di sini jauh dari arus air. Lin Xin meminta mereka untuk tetap di sini dan jangan bergerak sembarangan. Caca pun meminta Lin Xin untuk tidak khawatir mereka akan memastikan keselamatan Xiang Yu. Xiang Yu pun meminta Lin Xin untuk berhati-hati. Lalu Lin Xin menilai bahwa turis memasuki mangkuk raksasa dari pintu masuk. Berputar sekali atau dua kali dan ketika melambat mereka akan meluncur keluar dengan aman. Namun aliran air saat ini terlalu kuat menyebabkan Xiao Yu terus-menerus berputar. Selain itu hanya Liu Cheng yang berteriak dan menjerit dengan keras. Lin Xin pun bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yu pingsan, ini sangat berbahaya. Di saat yang sama Liu Cheng yang melihat Lin Xin berlari ke arah sebaliknya kaget. Lin Xin malah menyelamatkan perempuan jalang itu bukan dirinya. Hingga Lin Xin berhasil meraih Xiao Yu dan segera meminta Xiao Yu untuk bangun. Dan tak berselang lama, Xiao Yu pun kini perlahan mulai membuka matanya. Xiao Yu pun nampak kaget melihat Lin Xin ada di depannya. Dalam pikiran Xiao Yu ini seperti mimpinya. Pangeran kuda laut putih sedang menunggangi ombak ke arahnya. Itu benar-benar menjadi kenyataan dan segera Xiao Yu mencium Lin Xin dan menyebutnya sebagai pangerannya. Melihat hal ini, Liu Cheng sangat kesal dan menyebut Xiao Yu sebagai jalang karena berani menghisapnya dengan keras. Lalu saat Lin Xin melihat situasinya, Lin Xin menilai airnya mulai melambat. Sepertinya staf sudah memperbaiki katup air yang rusak. Dengan ini mereka hanya perlu menunggu sebentar lagi. Setelah aliran air berhenti, mereka bisa keluar dari mangkok raksasa dengan aman. Namun Liu Cheng saat ini masih berada dalam arus air yang kuat hingga Liu Cheng keluar dari jalur perosotan. Xiao Yu menyebut ini tidak bagus. Pintu keluar mangkok raksasa itu langsung menuju perosotan vertikal setinggi 15 meter. Kalau Liu Cheng tersapu air, dia akan terlempar dari perosotan dan jatuh. Sedangkan Lin Xin malah berharap Liu Cheng jatuh saja. Lalu saat ini Huang Yellow yang melihat Liu Cheng jatuh meminta semua orang untuk minggir. Dalam pikiran Huang Yellow, dirinya sudah menonton banyak video daring tentang penjaga pantai yang berdiri menangkap gadis-gadis cantik di pintu keluar seluncuran air. Akhirnya dirinya punya kesempatan. Dengan ini datanglah dan jatuhlah ke dalam pelukan dirinya. Namun melihat dari jatuhnya, orang-orang seketika panik dan menyebut bahwa wanita itu mau menghancurkan seseorang sampai mati. Huang Yellow yang mencoba lari pun kini malah terpeleset dan terbawa arus air. Di saat bangun, Huang Yellow melihat Liu Cheng hampir jatuh menimpanya. Melihat hal ini, Huang Yellow pasrah karena tidak bisa kabur lagi. Tapi sejujurnya, mati seperti ini kedengarannya tidak terlalu buruk. Namun pada kenyataannya, Huang Yellow hanya menjadi pijakan kaki Lin Xin. Dan Lin Xin berhasil menangkap Liu Cheng tepat waktu. Lin Xin seketika bertanya apa yang baru saja dirinya injak. Sedangkan Liu Cheng nampak sangat senang dan mengatakan bahwa ini sudah dirinya duga. Dirinya tahu Lin Xin akan datang menyelamatkan dirinya. Liu Cheng pun mengeluh bahwa dirinya tidak bisa bernapas. Dirinya perlu napas buatan. Namun Lin Xin tidak menghiraukan hal ini dan melihat ke arah para wanita yang meluncur menuruni perosotan. Huang Yellow yang baru saja mencoba bangun lagi-lagi ketimpa kaki para wanita dan mendorong Huang Yellow keluar air. Di saat yang sama, petugas polisi pun datang. Manajer waterpark pun memberitahu petugas bahwa rekaman pengawas menunjukkan bahwa dialah yang merusak katup air. Dan segera petugas membawanya. Lalu kini berpindah ke Dragon Mansion Long Yuan nomor 1. Lin Xin bersama para wanita kini mulai bersulang. Lao Yasi pun mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin karena telah menyelamatkannya. Dirinya khawatir dirinya harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk membalas kebaikan ini. Caca pun menyebut bahwa mulai sekarang hidupnya adalah milik Lin Xin. Xiang Yu pun menyebut Lin Xin memang yang terbaik sama seperti Superman. Xiao Yu pun juga mengucapkan terima kasihnya untuk hal ini. Dan kini mereka kembali bersulang karena mereka masih diberikan kehidupan.
Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.